Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Korwil Tangerang Raya yang telah memprakarsai liputan di tempat ini. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Tetapi siar dalam gelap. Tangerang Raya hebat. Halo. Oke Mas Dian, kita mulai. Bismillah, fokus ya. Oke. Bismillah. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'ana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillah. Bismillah. Biar rapi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhadapan dengan siapa ini? Kalian ini siapa? Oh, Anda bertanya kepada kami. Kami memperkenalkan diri. Kami dari tim Syiar Dalam Gelap. Datang ke tempat ini dalam rangka ingin menggali informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tempat ini, terutama sejarah Benteng Makassar dan juga makam tua yang masyarakat masih belum mempunyai sebuah nama siapa yang dimakamkan di tempat itu. Saya sendiri berhadapan dengan siapa ini? Tadi saya telah memperkenalkan diri saya. Apakah kalian sudah mengundang Cemong? Mengundang Cemong? Yang berdiri di pohon besar itu. Cemong belum ya? Belum, Cemong. Belum ada. Mungkin dia lebih tahu Cemong. cerita yang akan kalian ketahui. Yang kalian cari itu. Aku disebut Surya Manggala. Oh, Anda bernama Surya Manggala. Lantas makhluk Cemong, makhluk yang bernama Cemong itu, dia lokasinya di mana? Dia tadi nyebutin nggak? Iya, belum. Di pohon, Mas. Di pohon di mana itu? Cari saja pohon yang besar di daerah sini. Pohon yang besar. Mer, ada pohon besar nggak daerah sini, Mer? Makam mah. Di makam? Iya. Pohon apaan itu? Waktu dulu pohon beringin. Pohon beringin? Ya cuman udah mati sekarang. Ada pohon sengon. Gede?
Tadi itu yang di pojok kanan. Pojok kanan. Gamblang. Kalian menyebut Benteng Makassar. Iya betul, ini Benteng Makassar. Di mana bentengnya? Di mana benteng? Itu benteng tuh. Itu yang kalian cari. Iya, nama Benteng Makassar. Anda tahu tentang sejarah Benteng Makassar? Mungkin sedikit tahu. Sedikit tahu, nggak apa-apa. Kita perlu informasi itu. Yang penting akurat dan terpercaya. Sebenarnya sejarahnya itu panjang. Oh, panjang. Sepanjang apa? Untuk kalian ketahui, memang di sini dulu ada benteng. Dulu ada benteng, betul ya? Iya. Siapa yang bangun benteng itu? Belanda. Belanda. Dan yang menjadi pekerja apa orang Belanda juga? Dulu di tempat ini belum ada penghuni. Oh, belum ada penghuni. Masih hutan belantara. Masih hutan belantara. Dan di sebelah selatan ada bangunan tugu yang terbuat dari bambu. Itu sebagai batas wilayah antara Banten dengan Belanda. Oh, Yang tugu. pada saat itu, walaupun ada siapa itu? Tua apa muda? Walaupun didirikan batas wilayah, namun rakyat Banten terus melakukan peperangan terhadap Belanda karena ketidaksukaannya. Oh, jadi sering ada pertempuran di tempat itu. Iya, Antara maka Banten. dari itu Belanda membangun benteng-benteng serta pos-pos penjagaan. Oke. Untuk menghalau dan memata-matai pasukan Banten. Iya. Apakah yang Anda masuk Kesultanan Banten? Kesultanan Islam? Benar. Saya tertarik dengan tugu yang Anda sebutkan. Tugu itu didirikan untuk apa? Sebagai tanda Tanda. di sini dulu belum ada nama. Oh, Mereka menyebut Tangger atau tanda, Tangger. sebuah batas wilayah antara Banten dengan Belanda. Oh, jadi untuk membedakan mana wilayah Banten, mana wilayah Belanda, mereka berdua sepakat untuk membangun sebuah tugu yang disebut Tangger. Dan para pekerja-pekerjanya bukan dari orang sini, namun dari seberang, orang-orang Bugis. Jadi yang jadi pekerja itu orang-orang Makassar, orang Bugis. Iya, Mereka menjadi pasukan Banten atau Belanda itu? Belanda. Oh, Belanda. Tangger. Maka dari itu, karena wilayah Tangger, orang-orang menyebutnya Tangerang. Namun bagi Belanda, Tangerang. Jadi orang Banten nyebutnya Tangger, tapi orang Belanda nyebutnya Tangerang. Iya. Karena dia nggak bisa nyebut Tangger. Emang benar Dan orang di Belanda nggak bisa? wilayah ini dulu memang ada benteng sebagai pertahanan, dibangun oleh Belanda untuk menghalau pasukan Banten yang ingin menyerang dari wilayah barat. Maksud mereka itu ingin menyerang sampai ke Batavia. Batavia.
Iya. Ini kan pinggiran Batavia ini ya. Berbatasan ya. Dempet lah gitu sama Batavia. Iya. Jadi ini sisi barat dari kota Batavia. Sisi barat. Dan mereka orang Belanda yang memang berpusat di Batavia mendirikan benteng di sini karena memang sangat strategis bikin benteng karena pinggir sungai. Sebelah tenggara, sebelah utara juga ada benteng yang mungkin saat ini masih ada sebagai batas wilayah dari sebelah timur, sebelah utara, sebelah selatan. Oh, jadi kota benteng ini berarti Tangerang ini ya. Tapi tidak ada penduduk asli di tempat ini. Semua pendatang Dulu, semua. di sini tidak ada Manusia, penghuni. tidak ada penghuni. Namun karena Belanda mengerahkan pasukan yang mau ikut bergabung dengan Belanda dari Makassar atau Bugis. Masya Allah. Terus kenapa benteng sekarang hilang ini? Hancur, tertimbun. Bentengnya terbuat dari bambu dan kayu serta batu-batu bata. Jadi hancur. Mudah sekali untuk dirobohkan. Oke. Karena Belanda tidak selamanya menempati tempat ini. Terus dia pergi Mereka kemana itu? Ke Batavia, Ke Batavia. ditinggalkan begitu saja. Masya Allah. Maka orang-orang yang ditinggalkan dari Makassar berdiam diri di sini. Bahkan orang-orang bermata sipit juga ada di sini. Siapa yang Anda maksud yang bermata sipit itu? Orang-orang Cina. Orang-orang Cina. Itu nanya di. Udah semua makam Ustaz. Kemudian kalau untuk yang di makam sendiri, Anda tahu? Makam. Iya, makam di Kampung Benteng itu. Iya. Yang kalian ketahui apa? Iya, kalau masyarakat sini dulu menyebutnya dengan sebutan Wan Aib. Makam Wan Aib. Anda paham dengan sebutan itu? Yang aku dengar, makam itu udah ratusan tahun. Oh, udah lama juga ya? Pada saat itu hanya 3 makam. Jadi pertama kali adanya makam di situ hanya 3. Iya. Dan termasuk Wan Aib salah satunya. Siapa Wan Aib? Ya, masyarakat nyebutnya, makanya cerita coba. Yang aku tahu, Hmm. beliau adalah Tuan Syarif Tuan Syarif. dan 2 pengawalnya. 2 pengawalnya. Siapa aja pengawalnya itu? Cemong lebih tahu. Cembong lagi. Ada cemong gak sih di sana? Mer? Katanya cemong yang tahu sejarahnya. Kita buka mesti dicemongin dulu. Dan di situ juga ada 4 makam. Ada 4 makam. Yang aku ketahui adalah istri beliau dengan anaknya. Terus kalau Tuan Syarif sendiri, kenapa bisa sampai di sini? Apa yang dilakukan itu? Iya. Apa dia berdagang? Kalau masyarakat ngomong dia seorang pendakwah. Apa dia hanya sekedar lewat lantas meninggal di sini? Seperti yang Anda ketahui dari masyarakat. Apa tuh? Di samping berdagang, juga berdakwah. Oh, berdakwah. Tapi Tuan Syarif sendiri asalnya dari mana? Sesuai dengan nama makam itu.
Ini penduduk Makassar, Bugis, Atau pribumi, atau pribumi? atau dari luar? Untuk jelasnya panggil saja Cemong. Cemong lagi. Anda panggil aja deh Cemongnya. Bisa Anda panggil Cemongnya? Masuk ke tubuh Iya. ini, mediator saya. Anda lebih tua dengan Cemong apa? Lebih tua Cemong mah Anda apa gimana? Apa Cemong itu? Aku hanya rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa. Gak tahu apa-apa bisa cerita. Sedangkan Cemong kedudukannya seperti apa? Panggil saja dia. Gimana cara manggilnya, nomor teleponnya kita nggak punya. Anda panggil deh, suruh masuk bisa. Atau Anda nggak berani? Kalian mau cari sesuatu, itu tanggung jawab kalian. Tapi Wan Sarip itu yang Anda ketahui asalnya dari mana sih? Betul dia keturunan Arab. Benar. Betul dia berdakwah di tempat ini. Karena ada komunitas masyarakat Islam mungkin di sini, orang-orang Bugis Makassar. Iya. Dan dia berarti menetap di tempat ini ya. Kalau ada keluarganya juga yang dimakamkan di tempat itu. Itu kejadiannya sebelum ada benteng atau sesudah ada Sesudahnya. benteng? Nah ini. Sudah ada benteng. Oh, jadi memang setelah Islam itu mulai menyebar di tanah ini ya. Seperti itu. Berarti memang dulu di tempat itu hanya ada 7 makam. Dari 3, Iya. kemudian berarti- ada 7, kemudian ada 7. kemudian menyusul yang lainnya. Udah banyak. Sampai sekarang akhirnya menjadi tempat pemakaman. Tapi lokasi yang dipugar oleh masyarakat sini apa betul itu makamnya Tuan Sarip? Atau jangan-jangan makam asistennya itu? Itu memang Tuan Syarif Oh itu memang Tuan Sarif yang dipugar itu. yang aku ketahui. Tapi Sarif juga sebenarnya kalau dalam orang Arab belum tentu sebuah nama dia. Bisa juga gelar Sarif. Artinya keturunan Nabi. Sarif itu bentuk penghormatan sebenarnya, penyebutan penghormatan. Aku dengar cuma Tuan Syarif. Oh panggilannya Tuan Sarif. Tadi ada mediator kita ngomong katanya Abdul Qadir. Anda pernah dengar itu? Atau dia bohong? Anda kenal dengan nama Kiai Abdullah? Dikenalnya Cemong doang kayaknya. Dia nyebutnya Abdul Qadir. Aku tidak mau tahunya. Anda tidak tahu. Tapi Anda penghuni makam yang ada di Kampung Benteng. Iya, Berarti di situ banyak sekali komunitas makhluk. banyak. Selain Anda, Kiai. Karena di situ tempat yang tua. Dan hanya aja di situ tempat-tempat kami. Oh, Selain di sungai, selain di sungai. Tapi Anda sendiri ada ketika makam itu sudah Duluan mana Anda dengan makam itu? lebih dulu aku. Apa katanya? lebih dulu Anda? Sebelum di sini ada penghuni, aku sudah berada di sini. Oh, berarti Anda tahu dong sosok Tuan Sarif itu seperti apa? Silakan panggil Cemong, dia lebih tahu. Kenapa nggak Anda aja yang cerita? Iya. Kamu tahu siapa Cemong? Nggak tahu. Mukanya di Panggillah. hitam-hitamin tuh Cemong. Kan? Iya. Siapa Cemong kan? Iya. Penasaran juga Cemong nih. Apa kita medium bisa sih? Itu atasan Anda Cemong itu? Mungkin itu saja yang dari aku. Jika ingin lebih tahu lebih
panggil cemong. Cemong. Siapa cemong, Suruh panggil cemong. Oke lah, kita akan berusaha manggil cemong. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Tidak. Ada pesan-pesan mungkin? Gimana cara kita manggil cemong itu? Cerah kalian. Nanti kita panggil cemong, yang datang Belang. belang. Oke lah, Surya Manggala. Kalau nggak ada lagi yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa meninggalkan tubuh yang Anda rasuki. Kami menghargai Anda sudah datang dan memberikan informasi. Gimana? Kita akan coba manggil cemong. Bismillah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah. Ternyata masih ada PR lagi. Manggil cemong. Kita nggak tahu cemong siapa nih. Tapi dari makhluk yang masuk ke tubuh mediator kita, dia itu ada di makam di dalam sana. Oke, sahabat siar, kita akan coba panggil cemong. Coba berusaha deh satu mediator deh. Hah? Mana Tony? Habis itu Aki, Sadi mana? Toilet, oke. Ayo, durasi. Jam 3 ya? Dekat lagi subuh. Aki aja deh langsung apa ya? Ya udah. Aki aja deh langsung deh. Hah? Aki aja deh, suruh panggil si cemong. Oke. Biar nanti Aki aja yang manggil. Cemong. Oke. Bang Indra, masukin. Panggil Bang. Bismillah. Sedap. Lagi di pohon kan? Majen. Sini Bang. Oke. Ki, masuk Ki. Belum ya. Ya, fokus deh. Panggil lakinya. Nggak usah dimedimisasi ya. Aduh, dingin kan? Manja ya. Ada angin. Ki, masuk Ki. Assalamualaikum. Ki, Indra Ki. Jangan dulu, Ki. Hah? Malam bikin malu Om Didi masuk-masuk nih. Durasi mau subuh ini, ente kalau adi ente. Jangan Ki, jangan dengerin Hendra Ki. Emang begitu Ki. Aku udah mau subuh Ki. Ngadi-ngadi Boy Hendra, Masya Allah. Ngadi-ngadi.
Sendiri, sendiri. Wah, ini nyiram air begini. Sudah. Sudah. Kata Bang Hendra, tar dulu katanya Ustaz. Bikin malu Bang Didi katanya. Sudah. Masuk. Coba disuilin Pak Ustaz. Kenapa? Disiulin. Lu masuk. Oh, maju. Oh, Masaknya diminimisasi. Itu air tadi udah diminum itu. Lagi udah dibuka nih Ki. Masa Ki? Belum kan? Oke, siap-siap. 3, 2, 1. Wah, Bang Hendra ini gara-garanya Bang Hendra ini. si Mendra. Ki, kenapa nggak masuk langsung, Ki? Suku ya. Ki, Hendra ya Ki. Emang enak macam dibuka juga. Oh, siap. Dia suka ngagetin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dilami pisan, Ki. Hendra aja. Hendra kenapa itu? Urang titah di tetangkalan. Ulah kemana-mana cek si Hendra. Oh gitu. Indra. Itu juru. Nyaho wae man Hendra, urang keur leuleus. Lulus kenapa, Ki? Kakarak anggeus. Pasti aja. Loh, Wah, Asia saya sama siapa? Tuh, Yang ada di Tangkal? tuh Tara. Utara. Oh, ti tadi. Ah, kayak ngomong, iya deh, politik. Politik, Jang. Politik. Coba cerita dulu sama Didi tuh. Cerita sama Didi. Di, Iya. ini Didi. nggak usah cerita ke Ujang. Ki, kita kane aja. Cerita ka Didi. Mm Oh, tadi urang keur Pasia. -mm. Tuh Tara. Mm. Ieun celekur. Oh, yang tadi di sana. Oh, bari motret. Motret cahaya blitz. Oh, Oh. Cuman ngapain Ki utara ke sini-sini Ki? tah, eta kurang dijagaan. Ya kurang ditinggal. Pala laur ka dieu deui. Dek, Oh gitu. Masya Allah. marabe ya. Cuman kenapa sampai sini Ki? Ini kan jauh Ki dari utara. Tiba nggak salengkah. Oh gitu. Memang tadi mediator pertama tuh masuk. Mana Ki? Enak ya Ki? Iya naon di Ini matras namanya Ki. mani empuk. Biar kalau jatuh nggak sakit. Ya ngeunah ya. Bari ngibing mah. Ini bing. Amun bari ngibing mah ngeunah. Eneng Mana emang ada? Neng nggak ada. aya tuh. Oke Ki. Tahu nggak di mana nih Ki? Ya, Dia. Cisadane. Sadane. Ini Ki. Tupan. Saha ya Ki? Arabe urang asup mah. Oh. Ara asup. Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, gitu di. Mangkana urang mah ulah pandiri wae. Nggak apa-apa nanti. Resiko orang ganteng Ki. Emang siapa nih Ki? Urut di dia ieu pan China muntasna raja. Oh, lewatnya raja. Cisadane. Artinya Ci teh cai, cai. sadane teh istana raja. Ieu muntasana tepi ka ditu ka Bogor. Tepi ka Empang, engkol ka kiri saeutik istana. Tempat kemarin itu Ki. Muhun di. Oh, oke. So, jadi dulu ini kali jadi tempat transportasi
mentasna parahu ti Portugis kaluhur. Emang dari dulu udah gede kayak gini Ki tempatnya Ki? Kalinya? Untuk sagede kieu kerjaan Bareto mah. Lebih kecil dari ini? Palingnya muat 2 parahu di. Bareto mah ini jero. Teh ingat nama. Jero Ki sama masih. Itu airnya juga kali nggak kayak gini kayak warnanya? Ini herang. Oh, herang. Bisa dibuat diminum berarti Ki? Kalau Ujang ke mana? Yang? Ayah Ki lagi istirahat dulu. Jadi Ki, kita ini lagi di Tangerang. Gurame Ki. Tangerang. Iya, Benteng Makassar Ki. Benteng. Banyak ya benteng nak. Tahu nggak Ki? Dulu di sini ada benteng. Benteng. Ke Bareto. Iyalah di masa sekarang. Dulunya zaman VOC. Oh, Belanda. Lain benteng di. Lain benteng. Naon teh? Pagar. Tembok-tembok we. Oh. Ambil ngajagaan. Ieu mah urut-urut. Anu di Makassar. Oh. Sebutanana teh naon nyandra? Dada delaeng, dala deeng, daeng. Eta Daeng. jo. Sumuhun jo. Nuhun. Oke lah. Berarti itu orang-orang Daeng itu datang ke sini Ki sama kaum Belanda. Diundang atau diangkut dari sana? Kita naon teh? Kita digawe. Oh, jadi kamu kerja di sini ya? Udah paksa. Masya Allah. Kemudian Ki, dalam misi apa Ki Belanda itu di sini Ki bikin benteng? Ngajajah bangsa mana di? Mak nyangieun. Ya kali di sini ada apa namanya sumber daya alam yang bagus Ki. Di dieu mah. Oh, nggak ada. Berarti ingin menjajah. Terus kalau menjajah pasti ada lawannya Ki. Lawannya mana Ki? Naon? Anu buk-buk berem. Lawannya. Lawanna? Keur geser Portugis. Keur zaman Bareto. Kemudian mereka bikin benteng di sini itu pertahanan untuk Pertahanan. dari siapa Ki? Ambil untuk kaserang di bangsa luar di. Masa luar. Tapi kalau sama Kesultanan Banten ada hubungannya kan Ki? Kesultanan Banten. Sugan aya meureun. Aki nggak tahu. Amun geus beres mah urang mah teu tara ka dieu deui di keur zaman mane carita zaman Prabu Siliwangi urang nyaho. Oh gitu. Urang saban poe ngiringan Lewat sini? umpak parahu. Aki naik perahu. Duduk di hareup di paranti. Wir. Itu di Apaan itu? di hareup. Kayak aneh waktu di ini dong. Satu Zaman Sangya. Bareto mah naon teh amun parahu ti luhur bisa kahandap. Amun dihandap teu bisa ka luhur. Oh. Kurang cinta angin wir. Ya, ambil bisa ka luhur. Can aya zaman kos ayeuna make jogo Mesin. eta. Pakai layar Ki. Masya Allah. Mane ararasup yang naon? Di Hampura. Naon deui? Amun ieu geus barararik kedeung deui subuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ki, melihat ada makam di belakang nggak Ki? Mana? Di sebelah sana. Di tukang? Loba di. Yang dibangun Ki. Anu dibangun? Ada cemong ada namanya ke situ. Cemong? Yang di geroan? Tanyain aja, tadi ada yang mediator masuk tuh suruh nanya ke cemong gitu. Nanya ke cemong. Nanya ke si cemong? Mong. Cemong. Yang diasupkeun. Nggak usah.
Nanya naon? Itu beneran makam Ki? Itu Mm-mm. insya Allah nggak bohong. Makam lain. Makam Cenandi. Makam. Jadi kalau makam itu siapa yang dimakamkan di situ Ki? Saha nu dimakamkan dirinya? Di orang Makassar. Orang Makassar. Lo nggak bohong sih ya. Sentil lagi kalau bohong Ki. Bangsa jin mah kan lo nggak bohong. Nah, eta. Karena ini udah 3 informasi nih nama nih. Kalau namanya siapa Ki? Amina. Coba tanya Cemong Ki. Amina saha? Daeng Abdullah Samsudin. Daeng Abdullah Samsudin. Oh, Beda lagi nih informasinya Ki. sia ulah beda-beda sia. Mang namina saha tadi? Tadi Tuan Syarif, tanya tadi Tuan Syarif itu siapa Ki? Tanya Tuan- Cemong, Tuan Tuan- Syarif. Tuan Syarif. Tuan Syarif saha? Tuawu. Waduh. Ini menarik ini. Mana yang Orang kita nanya. Ih, Sia nggak bohong. Kurang kita Scott jam sia. Scott TV Scott jam. Masya Allah. Oke. Jadi mana yang bisa dipercaya ini? Masya Allah, informasi gaib ini luar biasa. Banyak. Simpang siur. Tah eta. Oke Ki. Terus terkait ini Ki, banyak juga di sini penghuninya Ki. Tadi ada si Botak Ki. Di sana tuh rumahnya tadi Ki. Sebotak. Mm-mm. Katanya dia suka nenggelemin orang yang berenang, tapi bukan dari warga sini Ki. Ah, waktu nangis maut weh eta mah di Tah eta. geus dicatet di luhur. Mhm. Garis mautna kumaha geus aya. Betul Ki. Cuman yang penting kita kalau mau melakukan sesuatu berdoa deh. Tadi dia sih udah jelas udah jujur lah. Kalau orang doa dia nggak bisa ganggu. Oke. Kemudian Wasat Syarif Hidayat tuh Oke Ki. Tuan Syarif Oh, Jang. Ya. beda lagi Ki. Jadi memang kita mencoba mengungkap jati diri seseorang yang dimakamkan di tempat itu Ki. Dan ternyata dari informasi yang kita dapat dari mediumisasi makhluk-makhluk yang coba kita ajak komunikasi itu berbagai macam nama Ki. Saha wae, Jang? Wah, ada Abdul Qadir, Abdul Qadir, Tuan ada Syarif. Tuan Syarif, ada juga kalau yang dulu itu pernah nyebut Al-Bagowi, siapa? Al-Baragi, Al-Banjari. Ya, dia memediumisasi juga makhluk harimau. sama Wan siapa tadi? Wan Aib. Wan Aib. Cuman masyarakat sini nyebutnya Wan Aib. Cuman nggak tahu Wan Aib siapa yang disebut Wan Aib itu. Obanya, Jang? Oh, oke. Karena Dan memang itu cemong yang ditanya tadi bener cemong itu Ki? Cemong nu ngomong. Enggak, mukanya kita- cemongan enggak? Ah, Mukanya cemongan enggak? ideung, Jang. Loba buluan. Masya Allah. Genruwo itu. Ya, Mana bisa iya, dipercaya? narasumbernya nggak bisa Makhluk kayak begitu. dipercaya. Wah, sia nggak bohong. Udah suruh push up aja nanti. Pusap, Jang. Ah, Sia nggak bener ngomong. Urang era. Heeh, cenah bener, Jang. Namina eta Daeng Abdullah Samsudin di Makassar. orang Makassar jadinya. Heh. Tapi betul dia waktu itu dimakamin pertama 3 makam. Dia dan juga pembantunya meninggal, 2 pengawal, 2 pengawalnya. Terus kemudian dilanjutkan ada 4 makam lagi istrinya istri dan dan anaknya. anak-anaknya kemudian. Coba konfirmasi Tanya Ki. coba sama si Cemong tuh. Iya. Ah, jadi orang kos wartawan Lah, nanya iya. ka ditu. Translate. Asup we mau ngomong sorangan. Mane nu nyaho, urang titang ngomong. Ke bising salah, Jang. Kumaha carita awalna? Ke urang bari ngadep ieu mane ngomong, ke urang sampaikeun. Ya betul Ki. Ah. Ceritanya gimana gitu? Kasih tahu si Cemong. Di Makassar. Ka dieu empok parahu. Naik dagang. Dagang ka bangsa
POC. Oh. Tapi ka beunghar di dieu. Akhirna mawa wargi-wargina ti ditu. Mawa wargi-wargina Jang. Oke. Di Makassar ka dieu. Naon teh bahasa ayeuna teh? Imigran. Imigran. Oh, jadi bawa teman-temannya. Imigrasi. Hah? Imigrasi. Transportasi. Transmigrasi. Transmigrasi. Ya. Transmigrasi. Perpindahan penduduk. Heuh. Pokona mah kitu. Tapi ka maotna manehna ti heula. Oh kitu. Tadina dek di paehan Jang, ku rampok-rampok. Terus? Dijagaan tapi mayar ka POC. Tapi ka maotna jadi orang nu carita geuningan. Ya, terus? Dimakamkan Di situ. dinya. Tapi ka turunan-turunanana. Gitu Jang. Nah, urang manteu di Wan dieu. Abdullah Samsudin. Abdullah Samsudin. Iya. Daeng Abdullah Samsudin. Daeng Abdullah Samsudin. Sia ngebohong awas ya. Urang kayak disetrap. Mana balik diserap urang. Samsudin. Kok kayak nama merek rokok itu Samsu? Enggak, Ustaz, bukan. Hah? Bukan. Bukan ya? Samsu. Tapi ada Din Samsudin, Daeng Samsudin. Samsu. Tapi aduh, nanya susah juga ke sini. Iya. Tapi itu valid nggak, Ki? Saya kurang yakin juga itu. Tah, eta urang ge. Sekarang begini, Ki, kita coba tukar pikiran deh. Ya, tukar pikiran. Tukar pikiran yang Ujang. Ya, pikiran ditukar, wajah jangan ditukar. Kasih Pikiran aja. Udah tua, siapa yang kasep? Jadi kita tukar pikiran aja, jangan tukar wajah. Jadi kalau menurut Aki, ada makam nggak dikasih nama, itu cara kita memberikan namanya itu gimana tuh, Ki? Makam teu diberian nama. Iya, kita ketemu makam ini nggak ada namanya. Terus gimana cara kita mencari nama makam orang yang dimakamkan di situ? Sarua jeung makam anu di Madinah Jang. Makam Baki. Itu nggak ada namanya. Tah eta. Amun maot didinya neangan moal manggih. Hese Jang. Susah. Sarua. Zaman bareto meureun kitu. Berarti jangan-jangan itu makam orang Arab, Ki. Kalau orang Arab kan nggak ada namanya makam. Seperti yang di Baki tadi. Abdullah, Daeng Abdullah Samsudin. Eta ngomongna kitu. Di Makassar. Nah teuing di Makassar aslina mana? Makassar kan loba turunan ti ditu di timur. Artinya dia masih keturunan Arab juga gitu. Meureun sugan. Urang mah ti dinya si Cemong anu ngomong. Terus kenapa orang-orang tua dulu di masyarakat sini nyebutnya Wan Aib? Wan Aib. Apa dia keturunan Nabi Syarifah, Syarif itu? Ini Samsudin. konfirmasi susah juga. Enggak, Syarif itu bisa juga dia sebagai gelar keturunan Nabi dipanggilnya Syarif. Meureun Jang. Kalau perempuan Syarifah. Syarif Abdullah Samsudin. Meureun. Ya mah tukar pikiran we Jang. Ya bukan tukar wajah, Henteu. tukar pikiran aja. Kasiepan urang. Iya, percaya saya lah. Banyakan aki lah. Banyakan hati. Enggak ulah ngabahas. Apaan? Maksudnya Banyakan aki. Banyakan aki gantengnya. Tapi yang ini banyakan lagi. Jadi seperti itu ya. Wan Abdullah, Syarif Abdullah Samsudin. Kayak dibikinan nama eta Jang. Iya. Urang ngomong kieu ulah percaya pisan eta. Eta mah si Cemong nu carita. Urang mah teu nyaho. Manya nu geus maot urang tanya. Bisa emang? Teu bisa. Nah iya kan nggak bisa. Jadi seperti itu, Ki ya. Yang jelas, Ki, kita Naon maneh? Neangan jodoh. siapa, Ki? Si botak. Emang can boga pamajikan? Udah dia punya. Geus. Udah punya anak 2. Oh sia yang pipiluan wae. Ceuli meuni panjang. Botak deui. Udah lagi. Kesian, Ki. Nanti ada yang marah. Oh, jadi seperti itu, Ki ya. Tapi kalau untuk sejarah Tangerang sendiri, Aki
pernah dengar cerita nggak sejarah Tangerang ini? Seperti apa? Apa nggak tahu, Aki? Tenyaho Jang, amun sungai iya tadi orang nggak cerita ka Didi. Cisadane. Sadane. Teh cai. Sadane bahasa zaman Arab. Bareto. Oh, zaman bahasa Sunda. Sang Sekerta zaman Bareto. Sadane teh istana kerajaan. Jadi jalurna ke tujuan istana kerajaan Batu Pajajaran. Tulis ya. Karena memang samping Batu Tulis itu ada sungai Cisadane, Ki. Samping istana Batu Tulis yang di atas tuh. Yang Cipaku itu kan sungai Cisadane itu, Ki. Eta tepi kaluhur. Ya. Dan salah satu keberhasilan Prabu Siliwangi juga dia membuat jalur-jalur transportasi air. Bikin parit-parit di zaman Prabu Siliwangi. Maka ini nggak mustahil kalau memang Sadane ini adalah salah satu buah karya Prabu Siliwangi dalam menjadikan alat transportasi untuk mengirim bahan-bahan perdagangan lewat sini sampai ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Gitu Jang. Oke lah, saya rasa sudah cukup lagi. Jang. Ieu mah pura weh. Anak. Oke. Urang yang nanya. Ya. Abah ngomong ke urang. Ngomong apa itu? Aki Lodaya nitipkeun naon ka Ujang? Yang kemarin maksud. Wow. Yang di rumah si A. Ayo. Kenapa, Ki? Henteu naon. Urang ge dititipkeun Abah. Senjata. Itu untuk apa sih senjata itu, Ki? Ngeri saya itu. Urang ge eta si bising pasukan anak Cikidul. Kita siap-siap. Oke lah kalau begitu. Oke Jang. Siap tempur. Siap tempur. Oke. Didi, Siap. hayang deui Hayang dulu. senjata. Non. Ini joran aja senjatanya. Joran. Pusaka joran. Pusaka joran. Iya. Guys lah. Itu para rubuh. Oke Deki, kayaknya informasinya udah cukup lengkap. Kita juga udah padat bener ini. Biasa Sudah. urang mah panderi. Ya betul. Sakedeung. Panderi Tadi itu ada mediator diinjak, Mak. Aki, kenapa itu diinjak-injak? Mediator kita yang pertama itu. Yang dari utara. Hah? Yang dari utara. Pan tadi nges ngomong di. Oh ya tempur mana dulu saya. itu ya. Oke lah kalau begitu, Ki. Saya rasa udah cukup. Ada lagi nggak yang ingin Aki sampaikan? Oh Jang. Gua pesan-pesan terakhir di. Oh, Enggak, kita udah nggak pakai pesan-pesan terakhir. Ada nggak wasiat Aki buat kita semua? Wasiat urang. Amun urang geus urang nyian petilasan Jang. Oke lah, Ki. Ini juga udah mulai gerimis, udah semakin adem lokasi di sini. Bari mandi ngeunah Jang. Betul. Apaan? Kotor Ki. Oke, sahabat siar. Inilah akhir dari perjumpaan kita. Mangga. Jadi memang laik. ada beberapa mediator kita yang menceritakan tentang ketiga hal tema itu. Cuman Sampai. intinya memang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya kita keluar. terutama makhluk yang mengaku sebagai Surya Menggala ya, yang menceritakan sedikit asal kata dari Tangerang, dan juga mediator-mediator kita yang lain yang sedikit banyaknya pun menceritakan tentang situasi Benteng Makassar yang dulu memang dipenuhi banyak benteng ataupun tempat-tempat pos keamanan dalam rangka memata-matai pergerakan pasukan Kesultanan Banten yang ada di wilayah barat atau di seberang sungai ini. Jadi memang Sungai Cisadane ini memisahkan antara batas wilayah dari Kesultanan Banten dan juga dari kekuasaan VOC yang berpusat di Batavia. Dan keberadaan Benteng Makassar ini juga merupakan perkumpulan ataupun orang-orang Makassar yang dipanggil atau yang dibawa oleh pasukan-pasukan VOC dalam rangka membangun benteng-benteng di lokasi ini, sehingga orang-orang Makassar menjadikan tempat ini sebagai lahan kehidupan mereka, yang mana keturunan-keturunannya masih ada sampai sekarang. Dan menurut Aki juga melalui informasi Cemong yang kita juga masih
mencari kebenarannya bahwasanya makam yang ada di Kampung Benteng Makassar adalah makam dari orang-orang Makassar atau suku Bugis yang bernama Syarif Abdullah Samsudin. Daeng ya, Daeng Syarif Abdullah Samsudin. Wallahu a'lam tentang kebenarannya betul atau tidak, yang jelas inilah informasi yang dapat kita berikan, yang dapat kita informasikan. Dan yang terakhir tentang keberadaan makhluk air, setan botak, memang begitu adanya. Dan tadi alhamdulillah telah kita panggil dan kita berkomunikasi dengan makhluk air tersebut. Dan memang makhluk air itu mengakui bahwasanya adanya beberapa korban tenggelam ulah beliau yang karena ingin mengganggu dan memberikan tipu daya kepada kita semua. Kita harus menjaga keimanan kita, mempertebal ilmu kita, sehingga bisa mempercantik amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Syiar, terus gali informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditinggalkan. Sedangkan informasi yang kita ambil dari gaib, jangan sekali-kali kita jadikan sebagai sandaran kebenaran. Dari informasi yang ada, kita harus memfilterisasi, kita filter kembali. Jangan sampai kita termakan informasi-informasi bohong. Jadi, dialog-dialog kita dengan makhluk ini hanya kita jadikan sebagai penambah wawasan saja. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Syiar di jero poek. Dan tetap di Syiar dalam gelap. Betul. Ayeuna mah geus bisa seurin, Ra. Lah emang kenapa? Henteu, Jang. Apa hubungannya? Ujang geus bahagia, geus bisa seuri, urang bisa seuri deui. Kitu Lah we. kapan saya nggak pernah senyum? Ujang mah senyum wae. Ini senyum ibadah. Ngibing Ujang. Dung tet tet dung tet. Wes Ki, udah ini gerimis. Oke deh. Udah selesai. Saya pamit dulu, pulang Ki. Mangga, Jang. Ya. Hati-hati di jalan. Jangan lupa baca doa. Udah gerimis Ki. Mangga, Jang. Oke. Ki, Jang. silakan Anda keluar dari tubuh yang Anda rasuki. Jang, lurus. Siap di belakang. Atur nuhun Ki. Sami-sami di. Saha? Ada kuah naon? Aki bongkok. Oh, ada kuah naon? Mana nu ngomong sok ka dieu? Aduh. Hilman. Tadi nu ngomong saha? Hilman. Oh, dia nih ya? Dia. Gimana kan? Nanti. Hilman. Pegang eman. Ada ke mana? Ke mana-mana. Ya mega. Ulah jauh-jauh di gawe teh. Aduh. Ayo, hayang ninggalkeun tanggung jawab maneh. Assalamualaikum. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.